Bagaimana nih strategi Provinsi Banten ke depan dalam terus mengurangi angka ini? Silakan. Bahwa memang benar tadi disampaikan bahwa kita ada PR kemiskinan itu sekitar 820.000 dari jumlah penduduk kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ASN Banten semua dan juga masyarakat pada umumnya tentunya. Berjumpa lagi ya pada acara obrolan edukatif podcast BPSDM Banten. Alhamdulillah nih, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kedatangan sebuah tamu yang cukup istimewa, yaitu Kepala Bapeda atau Badan Perencanaan Provinsi Banten. Ada litbangnya ya Pak ya? Enggak ada ya? Kita masih Bapeda ya, bukan Bapelitbangda. Kepala Bapeda Provinsi Banten, Bapak Dr. Mahdani SE, ST, MSI, MM. Panjang juga nih Pak gelarnya ya. Mungkin suatu saat nanti ada podcast khusus ya, podcast khusus untuk menggali nih profil dari Pak Kaban ini. Namanya cukup sederhana Pak Mahdani, tapi yang mewahnya gelarnya ini. Namun kali ini bukan tentang profil Bapak, nanti kita agendakan suatu saat, karena itu juga saya kira merupakan sebuah motivasi buat ASN mendapatkan gelar sebanyak itu. Kali ini kita akan mengupas dulu Pak Kaban. Oke, selamat datang Pak Kaban. Terima kasih. Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat-sehat. Baik. Jadi Pak Kaban, pada hari ini ya kita akan mendiskusikan mengenai sesuatu yang sangat penting di Banten, yang masuk juga ke dalam salah satu RB tematik, ya, yaitu masalah kemiskinan. Bagaimana sih strategi dari Provinsi Banten dalam rangka mengentaskan kemiskinan ke depan? Kita tahu bahwa kemiskinan di Provinsi Banten berfluktuasi, walaupun pada tahun-tahun terakhir sudah menggembirakan ya Pak, menurun Maret 2023 sudah di angka 6,17, di mana itu adalah 9 terbaik ya di Indonesia dan jauh masih di bawah angka kemiskinan nasional yang 9,36. Namun dengan angka 6,17 itu tentunya masih tinggi juga ya Pak ya pengangguran di Provinsi Banten, di mana kalau dikali jumlah penduduk berarti ada sekitar 856 ribu ya dari 12 juta penduduk yang masih saudara-saudara kita ini di bawah garis kemiskinan. Pertanyaan umumnya Pak, kira-kira bagaimana nih strategi Provinsi Banten ke depan dalam terus mengurangi angka ini? Silakan Pak Kaban. Ya, baik. Terima kasih Pak moderator yang hari ini memimpin diskusi kita terkait dengan penanganan kemiskinan Provinsi Banten. Bahwa memang benar tadi disampaikan bahwa kita ada PR kemiskinan itu sekitar 820.000 dari jumlah penduduk kita, di mana program itu kita fokus, tetapi saat ini yang lebih fokus adalah kemiskinan ekstrim. Oh, sekarang kemiskinan ekstrim. Ya, karena yang kemiskinan ekstrim ini merupakan program tematik dari nasional. Siap. Sudah harus kita kendalikan, yang nanti pada akhir tahun 2024 itu harus 0%. Siap. Berarti ada persentase dari 826 itu Pak ya, lebih kecil lagi ya, siap. Ya. Jadi ada sekitar berdasarkan data dari Menko PMK, sebenarnya kita tersisa itu 57.000 lagi. 57.000 lagi. Ya. Cuman berdasarkan data BPS yang baru rilis kemarin, kita PR-nya menjadi 147.000. Oh, oke. Ini yang dualisme inilah yang kadang-kadang yang membuat kita satu sisi tadinya kita sudah sangat mengembirakan, berarti kalau kita pakai data PMK
dengan tersisa 57.000 lagi dari 154.000, itu ke tahun kemarin kita turun sampai 99.000. Tapi begitu data BPS dengan dari 156.000 ke 147.000 hanya turun 9.000. 9.000 saja. Ya, ini. Itu mungkin hanya pendekatan saja sebetulnya ya Pak ya, Ya. dari definisi variabel kemiskinan itu. Pak. Makanya ke depan itu yang kita harapkan terutama kepastian data. Maka kepastian data itu tidak dualisme lagi. Kebetulan kan pemerintah kemarin baru selesai melakukan pendataan Reksosek yang BPS ya. kerjasama BPS dengan Bappenas. Ya. Jadi data-data kemiskinan dan data-data sosial ya. Jadi tidak ada lagi nanti versi Kementerian Sosial, versi PMK, gitu ya. Nanti udah satu data Reksosek, tapi ini belum berlaku. Baik. Jadi ke depan kita akan bekerja dengan mudah-mudahan data Reksosek cepat keluar jadi satu data Indonesia. Jadi itu lebih pasti. Gitu. Ya. Baik Pak Kaban, ya walaupun tadi ada perbedaan data, tapi Banten menunjukkan bahwa melaksanakan pengurangan kemiskinan dan itu terbukti menurun ya Pak ya, menurun. Walaupun jumlahnya berbeda tadi, berarti sudah cukup tepat lah strateginya. Siap. Nah, kira-kira ke depan masih ada strategi yang itu yang dipertahankan, kalau mungkin Bapak bisa sebutkan apa saja dan mungkin ada yang lain gitu. Iya, jadi mulai tahun 2000 program tematik ini kan kemarin di tengahnya oleh Menpan menetapkan 5 tematik ini. Salah satu adalah kemiskinan. Tapi kita sebelumnya juga dalam tematik lokal kita di provinsi sudah kemiskinan juga kita sudah masuk. Karena udah PR dari zaman lama ya kemiskinan. Itu PR kita, sehingga termasuk fokus anggaran. Dinsos kita menitipkan kemarin itu sampai 17 miliar. 0,5 itu khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, ini karena di dalam kinerja pemerintah daerah yang dibebani untuk penanganan kemiskinan itu adalah Dinsos. Tetapi dengan ditetapkan menjadi tematik sehingga semua OPD terlibat. Sehingga pagu anggaran kita untuk kemiskinan kemarin itu hampir mencapai 700 miliar. Sesuai dengan tupoksi ya Pak ya. Tupoksi ya. Misalnya di Perkim dia penanganan rumah tidak layak huni. Kemudian juga di koperasi pelatihan ekonomi, Indak, ini tupoksi. Siap, kita ada 40 lebih kan OPD ya Pak ya. Di dalam ini kemarin di dalam SIPD 17 OPD. Yang sudah ditetapkan terkait langsung penanggung jawab dari kemiskinan ekstrim. Oh ya siap. Berarti itu apakah yang kalau tidak salah saya dengar kita memang sebelum RB tematik Banten ya sudah lebih dulu kalau tidak salah menetapkan sebuah perda ya Pak tentang kemiskinan kalau tidak salah. Kita juga sudah ada perda kemiskinan. Tetapi kemarin setelah saya di Bapeda terutama menghidupkan kembali TKPK. Tim kendali kemiskinan di Provinsi Banten. Sebenarnya kan ketuanya Pak Wagub ya. Dalam kondisi hari ini kita Pak PJ, nggak ada Pak Wagub, langsung dipegang Pak Gub. Bapeda itu sebagai sekretariat. Jadi kita dalam menangani ini termasuk sampai saya di Bapeda juga mengeluarkan juga kebijakan ke OPD tentang kemiskinan dan stunting ini. Bahwa harus ada pagu yang sesuai tupoksi. Menarik juga nih Pak, mungkin stunting ada waktunya juga nanti kita diskusikan. Karena ada 5 ya Pak ya? Ada 5. Kemiskinan, ada stunting, ada BBI, TKDN ya. Oke, saat ini mungkin kita ke kemiskinan dulu biar satu-satu ya Pak, biar masyarakat juga tahu gitu. Nah, kita cukup yakin Pak dengan prestasi penurunan itu ya, apalagi kita punya perangkat hukum yang sudah kita tentukan sebelum RB tematik bahkan dilaksanakan ya. Nah, namun demikian juga kita masih memiliki Pak Kabar ketimpangan ya di Banten ini. Bukan hanya di Banten sih Pak ya. Di Jawa itu utara selatan ketimpangan, kemudian juga ada ketimpangan perdesaan dan perkotaan. Ya, dan saya baru tahu juga Pak. Mungkin masyarakat juga banyak yang belum tahu. Ternyata kemiskinan di perkotaan
itu lebih banyak daripada di perdesaan ya Pak ya. Iya. Kenapa terjadi Pak? Jadi begini, lebih-lebih pada saat pandemi kemarin ya. Siap. Jadi ada kemiskinan kota dan kemiskinan Kemiskinan desa. desa. Ya. Jadi kemiskinan kota itu kan mereka kan hidup harus dari bekerja saja ya. Ada kerja, ada makan kan gitu. Jadi pada saat rentan kayak COVID kemarin itu paling cepat karena dia nggak bisa keluar rumah, nggak bisa artinya nggak ada kesempatan kerja gitu ya. Sementara biaya lebih besar. Kebutuhan kan jalan makan terus. Gitu. Jadi yang ada mungkin tabungan ya terus cepat selesai. Gitu. Ya. Berbeda mungkin ya dengan saudara kita yang tinggal di desa ya. Ya artinya ya mungkin kalau untuk beras, kemudian sayur mayur itu nggak terlalu jadi pikiran. Gitu, ya. Terus berbeda juga masyarakat di desa dengan di kota ya dalam menghadapi pandemi seperti kemarin. Seperti masyarakat desa itu tidak terlalu berdampak. Sehingga aktivitas-aktivitas terutama di tempat sendiri, menanam sayur, menanam ini kan masih bisa ya. Kalau di kota mau nanam di mana ya Pak ya? Siapa kan gitu. Dan pola makanan mungkin berbeda juga ya, mereka sudah semuanya serba instan. Nah dalam kondisi seperti itu kira-kira ada nggak Pak perlakuan khusus ya dari Pemprov gitu ya, dibantu dengan kabupaten kotanya tentunya, untuk menangani ini ya, ada perbedaan khusus untuk yang di kota seperti apa, yang di desa seperti apa, mungkin barangkali Pak? Ya memang kita kemarin di tahun 2022 ya, sangat intens terutama dengan kebijakan-kebijakan kita, terutama dalam menangani inflasi, karena inflasi juga akan berdampak kemiskinan juga. Kemiskinan ya betul. Bisa berdampak ke pengangguran juga kan. Indeks dan kita cukup menjaga juga kalau tidak salah Pak ya, inflasi. Dan alhamdulillah inflasi Banten tertangani dengan baik dan selalu di bawah nasional, sehingga tidak berdampak ke sektor-sektor lain. Ya. Nah, ini masih fokus setiap Senin kita masih tetap rakor dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengendalikan inflasi seluruh Indonesia ya, termasuk Banten. Banten juga mendapatkan penghargaan terutama dana DID, dana insentif daerah yang terutama di akhir tahun 2022 kemarin untuk stunting, untuk kemiskinan ekstrim, itu hampir 40 M. 40 M. Yang itu diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil ya Pak ya? Menangani inflasinya. Inflasi juga. Dan karena uang itu juga datangnya di pengakhir kita sudah nyusun perencanaan, sehingga yang bisa kita belanjakan uang itu untuk beli beras. Di akhir tahun 2022 itu. Beli beras itu kan hanya tinggal kontrak aja dulu dengan Bulog kan. Tidak mengumpulkan. Nah, ini sehingga di akhir tahun 2022 kemarin kita punya stok beras persediaan, bukan beras cadangan ya. Kalau cadangan itu kan kita pasti punya dan kita keluarkan kalau ada kondisi. Misalnya terjadi bencana dan sebagainya ya kan. Tapi kalau beras persediaan kapan saja kita bisa gunakan. Termasuk saat itulah yang tadi ditanyakan Bapak bahwa bagaimana strategi, salah satunya kita membantu beras kepada masyarakat miskin, masuk masyarakat kemiskinan ekstrim dan masyarakat yang kena anaknya stunting. Dan sampai hari ini alhamdulillah juga menjaga kemiskinan itu kemarin dengan kondisi El Nino. Saudara-saudara kita kemarau panjang kemarin. Kita alhamdulillah sudah punya data dari Kemenko PMK itu, data P3KE, by name by address. Pembagian beras itu salah satu dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Jadi kalau mendengar penjelasan dari Bapak ya, boleh nggak saya mengatakan bahwa salah satu strategi utama dari Pemprov Banten ya, tentunya dengan Pak PJ Gubernur ya, adalah inflasi dulu ya. Mempertahankan inflasi itu ya. Kalau inflasi tertangani berarti tidak makin dalam kemiskinannya setidaknya gitu kan. Syukur-syukur bisa berkurang. Jadi yang pertama itu mungkin ya Pak ya. Iya, dan memang itu benar ya terlihat karena Pak Gubernur dalam melepaskan beras persediaannya enggak
ya lepas-lepas kan enggak. So, Jadi lihat situasi. Kalau mulai ini lepas. Iya. Gitu. Tapi kalau kondisi inflasi masih normal, tahan dulu. Gitu. Sampai hari ini kita masih punya. Masih seperti itu ya, oke. Karena ada di Bulog, nggak ada masalah, kapan saja diambil. Karena memang ukuran dari kemiskinan itu variabel yang diukurnya adalah daya beli kan Pak ya. Ketika kita bantu mereka dengan beras ya, beras, sehingga uang mereka. Ya, tapi juga alhamdulillah perhatian pusat juga tinggi melalui Bappenas ya, Badan Ketahanan Pangan Nasional. Juga ada program kemarin hampir 6 bulan juga membantu daerah-daerah seperti Lebak, Pandeglang. Itu beras, ayam dan telur. Nambah lagi ya, beras, juga. ayam, Makanya telur. di strategi itu kalau Bappenas lagi turun kita tahan. Atau kita alokasi ke Tangerang. Betul. Kota, iya. Karena memang yang memberikan itu tidak hanya kabupaten kota ya, Pak, ada juga pusat, ada juga provinsi. Ya, daerah sendiri kabupaten kota. Sehingga timing itu ya yang bisa kita gunakan untuk mempertahankan inflasi. Keren juga tuh, Pak. Waktu kemarin gelombang tinggi, Pak. Akan nelayan kita di Pulau Panjang, di Pulau Sangiang itu nggak bisa melaut. Nah, itu kita keluarkan juga ya untuk masyarakat yang terdampak bersama dengan Angkatan Laut. Siap. Baik, terima kasih Pak Kaban. Ini masih panjang kita ya, mudah-mudahan. Kemudian Pak Kaban, bahwa kita juga menyaksikan bahwa saya lah gitu sebagai orang Banten, kita konsisten ya dari zaman Pak Gubernur Wahidin Halim ya sampai dengan sekarang Pak PJ Gubernur, itu infrastruktur memang kita genjot ya Pak ya, dan itu kayaknya memberikan manfaat ya Pak ya. Nah kira-kira, namun tentunya kita belum puas kali Pak ya. Belum. Nah apalagi kira-kira Pak strategi untuk infrastruktur ini ke depan 2024 dan selanjutnya Pak? Iya. Terkait dengan infrastruktur, sebenarnya kalau berdasarkan kewenangan kita provinsi, itu sebenarnya kan kemarin sudah tinggal 5%. Oke. Tetapi di dalam kebijakan kemarin pada saat kita menyusun RDRW, ya kita sadari saudara kita Lebak Pandeglang, kemudian Kabupaten Serang ya. Kabupaten Serang. Dan Kota Serang ada 13 ruas jalan baru. 13 ruas jalan baru yang diserahkan oleh kabupaten kota ke provinsi. Oke. Nah, itu insya Allah akan kita tangani besok 2024. Oke lah. Termasuk ruas sumur Taman Jaya. Ruas sumur Taman Jaya. Kalau sampai dengan sumurnya kan sudah keren Pak. Iya. Kan? Tinggal dari sumur ke sana ya. Kita sudah poskan semuanya ke sana. Ya. Kemudian di Lebak juga yang parah juga itu Ciparai Cikumpai. Oke. Itu juga 120 M kemarin, 90 juga kita posin. Nah, sedangkan yang lainnya hanya pemeliharaan. Oke ya. Itu salah satu juga kalau dengan jalan tentunya akan menjadi membuka akses ya. Akses ya Pak ya. Akses ekonomi. Cuman yang menjadi perhatian kita kan dengan ada tol Serang Panimbang nih Pak. Jadi tol Serang Panimbang nanti besar, yang perlu sekali adalah akses keluar pintu tol. Akses keluar pintu tol. Nah, ini untuk apa? Karena itu kadang sebagian kewenangan dari kabupaten kota. Nah, ini harus diperlebar, kalau enggak investor nggak akan masuk. Oke. Jadi kita berharap misalnya di Bojong, di wilayah Lebak, karena akan jadi kawasan industri baru. Kemudian di Bojong di wilayah Pandeglang, kemudian Cileles di wilayah Lebak. Nah, itu akses pintu tol itu termasuk ke selatan sana itu di wilayah Lebak, di wilayah Pandeglang itu harus standar. Karena enggak nanti trailer gimana? Orang berinvestasi di sana atau keluar tol langsung jalan kampung. Jalan kampung ya. Ya nggak bisa gitu ya. Jadi itu mungkin sinkronisasi itu harus terjadi. Oke, keren. Karena memang kalau sudah keluar jalan tol itu menjadi kewenangan daerah ya. Baik kabupaten kota maupun provinsi ya. Nanti di situ akan lahir kan minat investasi tumbuh gitu. Lucu juga Pak, keluar tol gitu kan, jalannya tadi ya masih tanah misalnya gitu kan. Tanah kan. Oke. Ini harus seperti mungkin di yang dekat kantor kita itu kan petir ya. Petir kan melalui kampung ya. Oh iya betul. Insya Allah kita itu akan tangani dari KP3B ke petir. Baik. Kita akan bangun jalan
Oke, jalan ya, dan dari nasional juga saya lihat beberapa hari ini juga di Banten sedang banyak ya, jadi yang program nasional. Nah, kemudian selain jalan yang itu tentu Pak Kaban ya, apa namanya, memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada akses penduduk ya, Iya, baik dalam membawa hasil taninya, iya, hasil pekerjaan kerajinan dan sebagainya ya, atau orang sakit bahkan ya. iya, iya. Terus apalagi Pak selain infrastruktur jalan ini dan jembatan, mungkin ada infrastruktur mungkin di bidang pendidikan, Ada, kesehatan begitu, pendidikan dan kesehatan? iya. Mungkin jalan juga salah satu program juga yang kita tangani di Perkim itu jalan poros, ya jalan-jalan lingkungan. Oh, jalan-jalan lingkungan. Itu setiap tahun tuh sekian, hampir ratusan paket. Oh, Kita membantu yang langsung akses ke kampung-kampungnya. so Terus ya karena ada akses kan nanti kayak ekonomi kan akan hidup di sana. disitulah berarti kehadiran provinsi ya Pak Iya. ya, karena konektivitas antar kabupaten kota mungkin ya Pak ya. Malah antar kampung itu kan. Mantap antar kampung yang kalau dari sisi kewenangan kan Iya. sebetulnya kabupaten kota ya Pak ya. Kabupaten kota. Tapi kemudian kita hadir di situ Hadir ya. di sana. Itu keren juga. Kemudian di sektor kesehatan, Ya, kita yang pertama di rumah sakit di Serang itu kan kita tingkatkan menjadi 8 lantai kemarin kan, ya. dengan harapan nanti kan jadi rumah sakit pendidikan. Mhm. Karena kita juga dulu di Untirta pada saat Pak melahirkan Fakultas Kedokteran, Pak WH menjanjikan bahwa akan mensubsidi hibah ke sana. Dan menyiapkan rumah sakit menjadi rumah sakit pendidikan. Jadi anak-anak kita yang kuliah di kedokteran nanti koasnya bisa di tempat kita gitu ya. Kebetulan kita Untirta sudah punya ya Pak ya. Jadi dulu juga padahal sudah moratorium Pak WH berjuang agar Banten punya fakultas Kedokteran. Alhamdulillah itu dipenuhi. Oh, iya. Dan Pak WH juga memenuhi kebutuhan daripada biaya pendidikan kedokteran. Oke. Kemudian juga kita terus fasilitasi rumah sakit Malimping. Kemudian tahun depan insya Allah sudah beroperasi 2 rumah sakit provinsi lagi di Cilograng, perbatasan Sukabumi. Karena sebagian masyarakat kita lebih mudah berobat ke sana. Kapan tuh Pak kira-kira yang itu? Sekarang fisik rumah sakit sudah selesai. Oh, fix sudah selesai. Ini akhir tahun ini finishing landscape-nya. Cilograng ya? Awal tahun depan sudah rekrutmen pegawai. Oke. Sudah beroperasi tahun depan. Oh, siap. Dan rumah sakit Labuan. Oh, Labuan. Rumah sakit Labuan juga sudah selesai. Alkesnya sudah terpenuhi. Baik. Awal tahun rekrutmen. Oke. Beroperasi gitu. Sudah kegambar tuh titik-titiknya ya untuk rumah sakit ya Pak? Sudah. Ada di Serang, pusat pemerintahan, Malimping. Malingping, dan nanti tambahan di Cilograng dan di Labuan. Labuan. Sementara mungkin di Tangerang Raya sudah Iya. banyak Di rumah sana sakit kan, mungkin ya. fasilitas Belum mendesak mungkin. Swasta sudah terus banyak ya juga. Dan, Baik, ayo. ya. Izin Pak Kaban, kalau tadi untuk infrastruktur jalan dan jembatan kita dapat memberikan hibah dan sebagainya kepada jalan yang merupakan kewenangan kabupaten kota misalnya. Saya nggak tahu nih kalau rumah sakit boleh enggak Pak kita misalnya ke puskesmas atau bahkan sudah Provinsi Banten. Memang kalau secara langsung kan kita nggak bisa Ya, ke puskesmas. beda kewenangan ya. Tapi kita bisa melalui bantuan keuangan. Bantuan keuangan. Jadi bantuan keuangan itu selama ini selalu kita ikat bantuan keuangan untuk kabupaten kota ya. Operasi kota ya, hanya bulat lah ya gitu. Ya, Oke, siap. uangnya Siap. yang kita kasih. Oke. Tapi kita ikat peruntukan. Oke. Ya, untuk Oh, diikat peruntukannya Ya. ya. Oke, keren itu. jadi Oh, siap. mobil gitu Oke. kan. Karena asistensinya di provinsi kan ya, untuk di kabupaten provinsi kota. lagi Oke, kan. keren. Nah, itu untuk infrastruktur, untuk pendidikan dan untuk kesehatan. Oke, keren. Nah, ini kita ikat gitu ya. Siap, siap. Tapi alhamdulillah insya Allah juga mulai tahun ini kan kita juga memberi bukan mulai tahun ini ya. Tahun ini sudah mulai gede. Sudah mulai gede. Untuk bantuan keuangan desa. Oh, Jadi biasa tahun bulan 15 juta. 15 juta per desa, Sekarang 60 juta. 2024 nanti. 2023. 2023 itu sudah 60 juta yang dari provinsi. Ya. 2024 nanti 100 juta. 2024 1 juta. Ya. Itu sebagai tambahan ya. Tambahan. Tambahan dari ADD yang dari APBDes, ya. Oh ya, tambahan APBDes.
Tambah dari ADD berarti ya? Ya, tapi kita juga ikat Diikat juga di situ ya? nanti untuk ekstrim, kemiskinan ekstrim tadi, Oh, siap. infrastruktur desa. Jadi pos-posnya sudah jelas, Iya, persentasenya mungkin ya Pak, iya. Pak Kabar ya. Jadi biar Oke. artinya sinkron tadi kita bangun jalan desa, kita bangun jalan lingkungan kan bisa ditangani oleh desa gitu. Iya betul bisa langsung tidak kita mengerjakan lah ya. Iya, jadi, Langsung itu jadi pada saat siap. kita nggak bisa langsung masuk Iya. bukan kewenangan, kita berikan berikan dananya. Baik, satu lagi di ini Pak, di infrastruktur satu lagi nih kan masyarakat itu akan sejahtera sebetulnya Pak ya, 3 hal memang. Makannya tercukupi, kemudian infrastruktur jalan tercukupi ya. Ada 2 lagi itu Pak, berarti pendidikan. Iya. Kalau itu misalnya juga nggak ada masalah, gratis misalnya gitu ya. Iya. Dan kemudian perumahan 2 ini Pak, Iya. pendidikan dan perumahan. Itu kalau semuanya udah nyaman, kayaknya gaji kecil pun setidaknya gitu ya, mereka sejahtera di hati. Iya. Kan yang penting di Indonesia itu bukannya gajinya harus sama kan Pak, Iya. tetapi menuju sejahtera kan ada di hati. Nah gimana Pak 2 itu, rumah dan memang kalau urusan pendidikan kan kewenangannya kita di tingkat SMA, SMK, SKH. Siap. Sedangkan TK sampai SMP itu kabupaten kota. Siap. Saat ini di kabupaten kota ini sudah ada yang juga menggratiskan, ada yang belum bisa. Siap. Tapi di tingkat provinsi kan kita sudah tahun ke-6 ini ya. Tahun ke-6 itu sudah pendidikan gratis. Dan sudah pendidikan gratis. Iya, masih kita pertahankan. Siap. Pendidikan gratis itu karena kita berharap rata-rata lama sekolah ya. Anak Banten ini harus tamat SMA. Iya. Nah, ini sehingga anak-anak Banten hari ini yang penting mau sekolah. Mau sekolah dulu ya. Jadi uang pembangunan nggak ada, SPP nggak ada, beli baju saja. Beli baju aja lah ya. Kemudian pendidikan di Banten. Itu SMA dari SMK ya dan SKH-nya. SKH ya, semuanya yang level atas ya. Sekolah menengah atas. Kalau perguruan tinggi kan nanti pusat. Pusat ya, oke. Jadi di pendidikan di Banten ini selain SMK, SKH, SMA ini dapat dana BOS dari pusat. Juga diberikan dana BOS daerah. Ada juga BOS daerahnya. Ya, dana BOS daerah ini karena kita sangat menyadari. Itu izin Pak Kabar, itu selain daripada yang tadi dibebaskan itu ya? Iya, selain. Tambahan lagi ini, dana BOS. Ya, kalau tadi kan biasa orang mengut SPP, uang pembangunan kan ada kelas. Ya kan? Melalui komite. Sekarang nggak perlu. Karena APBD yang kita, makanya di Banten ini OPD yang paling gede anggaran sekarang tuh dinding 3 triliun kurang dikit gitu. Ada sudah bergeser Mas, kalau dulu PUPR KIM yang gede, karena itu tadi tinggal sisa 5%. Arah pembangunan kita geser ke kemanusiaan gitu. Pendidikan, kesehatan tadi. Sudah sesuai dengan undang-undang tentang pendidikan yang 20% itu ya Pak Kabarnya. Kesehatan 10%, malah lebih. Malah lebih ya. Makanya hari ini kalau dinding ke 3 triliun, kalau Dinkes itu 1,5 triliun. Oh, malah seperti itu. PU sudah mulai bergeser karena beban kerjanya sudah mulai selesai. Pemeliharaan aja mungkin ya. Saja. Kembali ke pendidikan tadi. Jadi ada Bosnas sama seluruh Indonesia. Ada Bosda. Bosda itu diberikan untuk apa? Karena kita sadari bahwa sekarang jumlah guru terbatas yang diangkat jadi PNS, sehingga guru-guru swasta honorer yang di negeri itu nyaman kerja. Itu hampir pendapatan rata-rata 3 juta per. Jadi dengan bantuan itu ya. Jadi tidak sekedar ngajar ada gitu ya, tapi dibayar dengan bagus agar ngajarnya berkualitas gitu ya. Ini masih dipertahankan. Kemudian dan itu mohon izin itu juga di samping sertifikasi dan sebagainya yang juga itu di luar. Jadi judulnya untuk mensejahterakan ngajar di negeri. Guru swasta yang ngajar di negeri ya. Oke, siap. Kita mungkin ya. Siap. Kita butuh, tapi belum bisa diangkat. Iya. Dan masih banyak mungkin Pak kabarnya jumlahnya. Masih banyak. Apalagi kita kan nambah sekolah terus. Ruang kelas baru ditambah. Kemudian sekolah baru ditambah. Cuman kendala kita kan
dua kutub yang berbeda nih. Ah, Pada saat kita di Lebak Pandeglang, ya. mungkin di Tangerang, di Serang, Ah, ujung sini, siap. itu kita bisa 20 miliar bisa 4 sekolah. Oh, gitu. Tapi di Tangerang Tangerang lain lagi. itu 20 miliar 30 miliar baru satu sekolah gitu ya, karena lahannya ya yang ini. itu dari nol mungkin Pak kabarnya. Memang Iya. yang bangun dari nol mungkin Iya, ya. dari nol kan. Jadi beli tanah. Kan kita memang menambah sekolah baru. Oh iya iya iya. Menambah sekolah baru, dan bagi sekolah lama yang tanah yang masih besar, kita tambah ruang kelas. Ruang kelas baru itu bisa juga sumber dana dari DAK APBN. Oke. Kemudian satu lagi program juga masalah sekolah ini, sekolah swasta pun dapat hibah. Sekolah swasta pun Ah, dapat hibah dari Pemprov Banten. itu Pemprov dari Nah, Pemprov nah. Banten, Gimana nih? agar tidak terlalu menekankan SPP yang besar. Oh, yang tadi itu ya. Ya, jadi dihitung oleh Provinsi Banten per siswa per kepala itu 500.000 per tahun. 5.000 per tahun. Jadi itu kan mensubsidi SPP sebenarnya. Iya betul ya. Nah, ini juga masih kita pertahankan. Barangkali Pak Kaban ingat jumlahnya gitu yang swasta gitu berapa? Nggak ingat mungkin ya. Memang swasta-swasta yang sudah maju ada yang tidak terima. Oh, ada yang tidak terima ya. Nah, Oke. swasta- Tapi sudah banyak lah ya. Sudah banyak Jumlah ya. SMA, SMK Sejauh atau dia SKH ya. mengusulkan, Oh siap. nggak boleh nggak diberikan. Baik. Jadi udah tidak hanya di swasta, di negeri dia, tapi Ah, pemerintah Banten juga memikirkan ya, sekolah swasta. swasta ya. Karena di sana banyak generasi mestinya. muda juga. Masih boleh menarik SPP, tapi jangan jangan terlalu gitu besar. saja. Oh, iya. Khawatir nanti adik-adik kita nggak sanggup. Gitu. Baik, baik. Kemudian tadi terkait dengan perumahan. Ya, perumahan Ini ya. juga ada perbedaan kewenangan juga nih. Oke. Pandangan yang pertama terkait bahwa kewenangan kita di kawasan kumuh. Provinsi itu hanya di kawasan kumuh. Oke. Kawasan kumuh provinsi. Kawasan kumuh provinsi Nah, lagi. ada- Yang definisinya adalah kawasan kumuh provinsi itu. Karena 0 sampai 10 hektar itu kabupaten kota. Oke. Ya. 10 sampai 15 provinsi. Provinsi. Di atas 15 Oke. pusat. Dan kita punya kawasan-kawasan kumuh. Nah, tahun ini kita provinsi itu. membangun di 3 lokasi di Pandeglang ya. Oke. Itu sebanyak 247 rumah layak huni. 247 rumah layak huni. Iya. Itu pembangunan rehab atau dari awal, Pak? Dari awal. Dari awal. Dari kondisi yang kurang sehat ya. Oke. Itu termasuk bagian penanganan kemiskinan ekstrim juga. Iya, bagian Kita ya, iya, tarik ke betul. sana, gitu. Iya, siap. Tahun depan kita rencanakan 400 rumah. Itu kita ambil dari desil 1 kemiskinan. Desil 1 ya dari yang Kemiskinan ekstrim tadi itu. parah itu ya. Yang parah itu. Iya, iya, iya. Yang ciri-cirinya rumahnya masih atap rumbia, Oke. dindingnya dari bambu, Oke. lantainya masih tanah gitu ya. Itu masuk ke desil 1. 247 untuk di Pandeglang saja ya. 3 lokasi. Oke, 3 lokasi. Cuman kadang-kadang si kabupaten kota ini karena yang menetapkan kawasan strategis provinsi itu harus kabupaten kota. Oh, itu juga. Ada yang gengsi juga nggak mau netapin gitu. Mungkin Kalau- mereka mampu Pak Kaban. Kemarin Pak Gubernur tadi kita merencanakan 3.000 ya. Oke. Tapi karena kewenangan sampai Pak Gubernur mengusulkan kemarin saya dengan Perkim ya, Oke. dengan Biro Hukum, udah kita tidak masuk lewat kawasan kumuh, boleh tidak kita masuk lewat kemiskinan. Lewat kemiskinannya dengan ya siap dengan alasan dengan kemiskinannya alasan siap. kemiskinan. Karena itu kan bagian dari penanganan sensitif namanya Ya, ya, Pak kabarnya kata sensitif. saya. Ini sampai kita berjuang ngirim surat ke SIPD ya. Ah. Karena kan sekarang SIPD kan nggak seperti kita Simral kan. Simral dulu ya. Dulu kan Betul. tinggal masuk, nggak ada tinggal masukin kode rekening apa kan. Iya, betul. Hari ini kalau nggak ada di menu itu kan nggak bisa. Betul. Nah, ini kita berjuang sampai bisa muncul di menu itu rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk penanganan kemiskinan gitu. Baik. Tapi sampai hari ini memang belum keluar gitu. Baik. Jadi sampai seperti itu usaha yang dilakukan oleh Pemprov Banten Iya. setelah tadi yang kewenangannya memang sudah dilakukan yang di Iya. atas 10 sekian hektar, Iya. tapi kita pun berusaha ya. Ya, dengan- kalau itu boleh kan nanti kita iya. punya kabupaten kota juga bisa kita bantu. Bisa gitu kita bantu langsung. kan Kita gitu. bisa masuk Ya, ke area-area yang oke, lebih keren, kecil. keren. Nah, ini penting juga diketahui oleh masyarakat kan, Iya. Pak.
Pak Kaban ya, karena masyarakat tidak mungkin tidak seluruh masyarakat. Iya. Bahkan ASN pun sebagian mungkin belum tahu ada yang perbedaan kewenangan. Ini misalnya ada jembatan gantung yang roboh, itu bukan karena hanya uangnya aja nggak ada ya. Kadang-kadang kewenangannya bukan kewenangan. Iya, betul. Ya, memang kan masyarakat taunya kan pemerintah. Pokoknya pemerintah aja. Wajar saja gitu. Nah, dengan podcast ini mudah-mudahan lebih pandai nih pemerintah ya. Baik, Pak Kaban, kita sudah diskusi banyak itu ya tadi bahwa pemerintah Banten sudah berupaya sedemikian rupa menangani kemiskinan ini, baik langsung tentang kemiskinannya maupun supporting variabel yang mengganggu kemiskinan itu seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan gitu ya, perumahan gitu ya. Nah, katakan itu masih berjalan kan Pak Kaban ya. Nah, kita naik nih Pak Kaban ke level yang selanjutnya di mana mereka mungkin kemudian sudah lulus sekolah. Pengangguran berarti. Di mana ini debatable juga ya ketika sudah mungkin lebih dari 5 tahun di Banten bercokol bahwa kita merupakan memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Bahkan lebih tinggi daripada semua lah ya, Papua segala macam kita tertinggi 7,52%. 7,52% pengangguran itu dari jumlah penduduk berarti sekitar berapa saya belum ngitung tadi saya lupa. Tapi bagaimana tuh Pak Kaban ya pengangguran terbuka ini menyelesaikannya seperti apa kira-kira? Apa benar setinggi itu Pak kita dibandingkan dengan DKI Jawa Barat begitu Pak? Iya. Memang 7. Jangan-jangan datanya salah lagi maksud saya gitu. Ini yang jelas nggak mungkin ini BPS kan ya siap. Jadi 7,52% pengangguran Banten sebenarnya itu juga yang paling terbagus saat ini. Iya. Kita pernah 10, pernah 9, siap. 8. Oke. Walaupun tertinggi, tapi prestasi kita terus berturun. Siap. Oke. Memang ya daerah lain juga turun juga. Oke. Ya. Nah, ini tentu saja kita perlu yang pertama kalau tadi kita bicara pendidikan bahwa masih mengejar kuantitas dulu, yang penting anak-anak Banten sekolah dulu, sehingga kita masih melahirkan sekolah-sekolah baru dulu, sama ruang kelas baru, nggak ada anak Banten yang nggak tertampung gitu. Kemudian anak Banten jauh sehingga kita lahirkan sekolah-sekolah baru untuk ke tempat pendidikan. Tapi mungkin ke depan kita harus melihat link and match jurusan ke depannya, oke. SMK terutama ya, bahwa kita unggul di industri logam, industri alas kaki, industri kimia ya, industri makanan, tekstil ya, industri logam saja. Kita kan sebenarnya kalau lihat unggulan industri ini kan bukan sekarang aja. Dari zaman Bung Karno, Krakatau Steel. 62 sudah lahir Krakatau Steel. Berapa tuh Pak SMK jurusannya logam? Idealnya sudah banyak industri SMK metalurgi, tapi nggak ada Mas. Malah nggak ada. Nggak ada sampai hari ini. Ada upaya mungkin Banten untuk nanti ke depan. Ya makanya ini malah di Jawa ada gitu ya. Makanya ini saat kita evaluasi pendidikan juga, kayak kemarin Pak Gubernur sudah mendorong seperti di Cilegon kan juga unggul industri kimia kan. Iya, betul. Petrokimia, Chandra Asri hulunya sampai turunannya kan. Kalau itu sudah ada jurusan itu? Itu sudah ada beberapa. Kalau jurusan tapi sudah tidak khusus. Baru tahun depan akan kita bangun satu SMK kimia khusus di Cilegon. Oke. Mungkin yang jadi sebenarnya masih izin Pak Kaban. Jadi SMK-nya khusus ini ya. Kimia semua. Jadi bukan jurusannya aja nih. Hanya jurusan aja. Jadi SMK-nya memang khusus. Nanti di situ mungkin ada logam berat gitu ya. Wow, ini informasi baru. Itu mohon maaf Pak, itu wacana atau sudah? Kita udah anggarin di 2024 ya. Groundbreaking berarti. Ya, groundbreaking. Wih, Cilegonnya. Kemudian sebentar Pak, saya sapa dulu berarti. Halo, masyarakat Banten yang mau nyari SMK Kimia tahun 2024 sudah mulai dibangun. Siap-siap ya. Oke. Iya. Memang di beberapa di negeri sudah ada jurusan ya, jurusan kimia. Termasuk swasta di Kepandaian. Juga ada satu yang punya PGRI ya. Oke. Tetapi tentu saja kalau begitu kita lihat unggulan kita ini, tentu saja masih banyak butuh. Baik. Idealnya ya.
kita bisa produksi banyak jurusan itu, walaupun tidak ketampung semua di sini, tapi daerah lain yang butuh terhadap tenaga itu lahir dari sini, gitu. Iya, Karena hulu industri ada di sini. Ada di sini gitu. Ya. Ini. Tapi alhamdulillah sekarang juga pendidikan vokasi ini kalau kita perbaiki di sekolah jurusan yang ada gitu, memang kendala juga dengan guru. Misalnya gini, ada 10 kelas 1 SMK umum, ya kan, yang basic need dari SMEA dulu lah, ya kan, dari mungkin sekretaris, akuntansi, marketing gitu ya. Begitu jurusan itu ditutup misalnya, kita kurangin lah, dikurangin. Ada 4 kelas lah untuk yang ini. Kendala kan lain dengan guru juga gitu Mas kan. Yang memang dia kompetensinya di sekretaris ya kan, nggak mungkin guru yang ngajar sekretaris mungkin basic need, kita rubah ngajar kimia kan nggak mungkin juga. Ya kan? Itu luar biasa juga ya permasalahannya. Berekrut juga gitu kan. Memang tadi kalau kita bicara guru dengan posda yang itu kan tinggal mengurangi jam saja, jam baru. Tapi laboratorium juga butuh. Betul ya, apalagi kimia seperti kimia, itu. Kan nggak mungkin jurusan kimia nggak ada lab gitu. Betul Pak, iya. Dan mungkin itu mahal juga mungkin kan juga, ya. Gitu ya. Makanya kita sekarang kuantitas dulu anak Banten harus naik. Alhamdulillah kan hari ini IPM kita sudah naik, sudah 75,77%. Ini dampak dari pendidikan gratis tadi, kesehatan gratis yang kita lakukan. Menjaga inflasi sehingga IPM sudah bisa naik dengan data baru saat ini, alhamdulillah. Baik Pak Kaban, itu berarti sudah merupakan upaya juga tuh ya kita mengurangi tingkat pengangguran terbuka ya. Karena memang link and match itu ya. Kadang-kadang kalau saya main ke sebuah pelosok gitu Pak ya, kadang-kadang saya kaget juga ketika melihat sekolah SMK jurusannya sekretaris gitu. Itu. Saya cenut-cenut kadang-kadang itu relevansinya kok ada di hutan begitu ya. Makanya saya juga sering ya misalnya datang dari Malimping praktek di Bapeda. Bapak tanya jurusannya apa gitu? Jurusan apa? Jurusan sekretaris kan. Artinya sekretaris di perusahaan nggak ganti tiap hari kan gitu. Maksudnya gini, artinya satu orang diterima sekian tahun masih dipakai kecuali mundurkan diri kan. Nah ini kita berharap walaupun di selatan, toh hari ini kan kita nggak bisa lagi membendung adik-adik. Nah, karena di selatan harus jurusan ini. Ya, sekarang juga orang Jawa juga cari kerja di sini, orang Sumatera cari kerja di sini. Jangan sampai kita kalah. Gitu ya. Walaupun mungkin di selatan ya kita siapkan misalnya. Sekarang kita unggul industri alas kaki kan, alas kaki, sepatu gitu. Bagaimana menjahit sekarang bukan 2 benang lagi, 4 benang gitu ya. Ideal itu yang harus kita indikan. Toh nanti selesai mereka jurusan apapun kan cari ke tempat sumber kerja. Kan? Nah, ini yang harusnya menjadi pemikiran saya tegur bahwa udah kalau buka jurusan baru sekolah baru jangan jurusan itu lagi gitu. Jangan menambah lagi nih masalah gitu. Tapi saat ini yang mengembirakan juga solusinya pendidikan vokasi seperti di Chandra Asri sudah ada politeknik yang langsung di industri. Politeknik yang langsung di industri. Politeknik kimia. Pelatihan pendidikan di situ, tinggal di situ, praktek di situ. Mungkin di beasiswa juga oleh mereka. Ini nanti kan mungkin lebih diterima langsung di situ, ada perusahaan kimia lain sekitar situ. Betul. Itu kan dari lebih real lagi kan. Kita berharap banyak industri nanti yang mau demikian ya, pendidikan vokasi. Baik Pak, nah itu tadi Bapak kebetulan menyebutkan tenaga kerja dari luar Provinsi Banten ya Pak ya. Ada nggak sih Pak ya strategi, walaupun memang tadi ya daya saing kita mungkin mengapa yang dari luar yang diterima di sini ya. Saya pun tidak tahu Pak porsinya berapa sih yang diterima dari KTP Banten dari luar ya. Tapi kira-kira ada nggak sih Pak strategi gitu dari Provinsi Banten untuk ya setidaknya menyeimbangkan proporsi antara luar dan ya memang kalau menekan nggak bisa juga ke swasta gitu ya nggak bisa ya. Kan saudara kita melanggar ya itu saudara kita juga ya. Ada aturan juga ya nggak boleh saudara kita dari kesempatan di situ. Orang kita silakan ke Jakarta, ke Jawa Barat, ke seluruh Indonesia pun sama. Yang bisa bagaimana kita upgrade tenaga kerja kita ya kan? Termasuk ke depan ini
BLK kita. BLK gitu. ya. Kita punya BLK BLK provinsi ya? Ya, di Di BSD. BSD kan ya. Ya. Oke. Mungkin juga kabupaten kota juga menambah BLK juga. Oke. Gitu kan ada kabupaten kota kan yang belum punya BLK juga gitu ya. Nah, ini kita harus berani investasi di sektor itu gitu ya. Iya. Nah, karena kan yang lulusan dari SMA kebetulan tidak melanjutkan kan ujungnya cari kerja juga. Cari kerja itu juga, lebih parah lagi gitu. Iya, betul. Artinya dia memang tidak disiapkan untuk calon tenaga kerja, tetapi mencari kerja gitu. Mau nggak mau kita dorong dulu ke BLK ya untuk punya minimal pengetahuan dasar ya untuk ke sana. Tapi memang sama sekali tidak ada kewenangan apa Pak Kaban ya, bahwa daerah itu tentu tidak boleh melarang. Kalau melarang kan tidak boleh ya, orang dari luar Provinsi Banten untuk bekerja di sini. Tapi setidaknya mungkin ada nggak celah gitu ya, peraturan atau apapun itu yang bisa lebih gitu ya, kita berdialog dengan swasta agar mereka menyeimbangkan atau setidaknya memperbesar porsi itu Pak. Ada nggak kira-kira celah itu ya Pak? Sebenarnya seperti di Cilegon dengan Posko kan. Posko. Dulu kan berharap untuk tenaga yang level bawah SMA gitu ya. Lulusan SMK, SMA itu porsi untuk daerah lebih besar. Oh, oke. Kalau memang skill tidak ada, mungkin S1 apa gitu ya. Itu mangga dari jadi, artinya itu nanti kabupaten kota yang mengarahkan meminta pertimbangan agar kondusivitas daerah juga gitu ya. Tapi kalau secara aturan tertulis tidak boleh nggak ada ya. Tapi perhatian ya diharapkan kan, gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya kita menyiapkan anak-anak Banten. Iya itu ya, biar mereka mampu lebih bersaing ya. Aware kita dari sisi jurusan, aware kita dari sisi kualitas pendidikan gitu ya. Siap. Kemudian pendidikan vokasi ya, sehingga ya kalau memang sudah standar kan mungkin nggak ada masalah. Iya betul. Satu lagi nih Pak Kaban, satu lagi bahwa dari sisi pengangguran ini juga terakhir mungkin Pak Kaban supaya kita nggak kepanjangan juga podcastnya, yaitu bahwa dari angka pengangguran itu di Banten dan di Indonesia yang tertinggi itu adalah dari sektor informal. Kalau tadi boleh kita katakan PNS, tentara, polisi atau bahkan bekerja di sektor kimia sekalipun itu boleh kita sebut formal. Tetapi dari data kita lihat bahwa 59,11%, 60 lah ya, kalau dibulatkan di Indonesia itu masih informal. Informal itu kan saudara-saudara kita yang berjualan tahu mungkin ya, jadi Gojek gitu ya, atau jadi apa itu kan banyak sekali ya, yang melukis dan sebagainya yang enggak ya. Itu ada enggak? Karena ini lebih tinggi 60% ini Pak Kaban. Ada enggak strategi dari OPD di kita di bawah tentunya Bapeda yang arahnya ke informal Pak? Kegiatan apa gitu? Ya terutama itu harus kita sadari bahwa dulu kan rata-rata lama sekolah kita kan SMP tidak lulus. SMP tidak lulus. Ya, jadi 8,9 tahun kan, sama 5 tahun. Harusnya 9 tahun kan lulus SMP ya. Harusnya. Tapi kalau lihat rata-rata kita di situ. Otomatis tadi yang dikatakan bahwa terjadilah kesempatan kerja yang non formal itu akhirnya kan tidak sport. Terus yang harus kita sadari, industri di Banten hack teknologi semua. Sedangkan padat karya itu hanya di alas kaki saja, gitu ya. Kemudian mungkin industri makanan itu masih jurusan tata boga. Tapi terkait dengan saudara-saudara kita yang rendahnya pendidikan sehingga nggak bisa masuk ke dunia industri itu, ya kita harus tentu saja ingin membekali mereka ya, mau tidak mau. Bahwa ini sudah terjadi. Ya, berarti OPD teknis seperti pertanian, perikanan atau operasi mungkin gitu ya. Terus sesuai dengan kan ada 12 OPD teknis yang nangani ekonomi. Oke. Termasuk DKP yang pertaniannya gitu kan. Endak yang industri kecilnya. Itu uangnya banyak juga kali Pak ya? Ya, jadi kita support ke sana. Informal maksud saya, banyak juga lah ya, supaya masyarakat maksudnya tahu bahwa dua-duanya kita tangani. Dan pelatihan lu harus lebih banyak. Oke. Pertanian juga gitu kan.
Jadi ada 12 OPD itu. 12 OPD ya? Yang menangani ke sektor ekonomi. Gitu. Atau apa sih namanya sekarang? Kreatif lah ya, industri ekonomi kreatif ya, ekonomi kreatif ya. Ini agar bisa, ya mau nggak mau bahan baku itu harus diberdayakan. Harus diberdayakan, betul. Kalau nggak bisa dibiarkan gitu kan. Betul. Makanya lahirlah nanti ya pelatihan. Jangka pendek. Mungkin juga kita berharap juga di BLK juga mungkin izin Pak. Di BLK juga ada mungkin Pak Kaban yang sifatnya informal ya. Ada yang kemarin kayak pelatihan potong rambut. Itu dia yang informal. Pelatihan otomotif mungkin ya. Gitu. Kemudian, atau digital yang sekarang modelnya ke arah digital sudah belum ya? Iya, kita lagi benahi juga ya. Cara menjadi YouTuber. Oke. YouTuber ya. Oke. Ini masih banyak sebenarnya potensi ekonomi kreatif itu yang bisa dikembangkan. Kan ada 16 item ya. Oke. Termasuk yang punya pendidikan, bikin sistem dan sebagainya. Siap. Bagian daripada ekonomi kreatif. Baik. Yang jelas masyarakat harus tahu bahwa baik sektor informal maupun non formal, semuanya difikirkan oleh. Artinya harus punya skill. Ya. Walaupun kecil harus punya skill, nggak bisa lagi. Walaupun kecil harus punya skill. Harus punya skill gitu masyarakat kita. Kalau nggak punya skill hilang memang. Iya, jangankan gitu perusahaan. Ngojek aja harus punya skill Pak. Punya skill ya. Kalau enggak, jangankan gitu perusahaan aja yang bermodal besar, dia harus lebih jelas hari ini. Nggak bisa semua megang gitu. Apalagi di zaman sertifikasi. Iya, zaman sertifikasi. Karena kalau mau ke Abu Dhabi apa kemana, tukang batu aja harus punya sertifikat. Sebetulnya di kita juga udah aturannya sudah seperti itu. Ya. Cuman masih banyak dispensasi kali ya Pak kabarnya. Kerja sama ASEAN saat ini, kita juga nggak bisa melarang saudara-saudara kita di negara ASEAN cari kerja ke kita dengan ada sertifikat. Begitu juga orang-orang kita keluar ke Singapura, ke Brunei semua, kan sudah perjanjian. Itu sudah. Berarti sekarang caranya adalah kita memperkuat diri sendiri ya. Iya. Dengan skill itu. Orang kita. Bantu oleh pemerintah. Baik Pak Kaban, saya kira sudah banyak yang kita dapatkan ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Provinsi Banten, bagi ASN tentunya dan bagi masyarakat. Kira-kira ada last statement, bukan last statement, closing statement gitu. Iya. Dari Pak Kaban kira-kira dalam tema ini ya Pak ya, kemiskinan. Iya. Jadi bagi masyarakat kita di Provinsi Banten bahwa pemerintah hadir dalam rangka kita menuntaskan kemiskinan ekstrim di Provinsi Banten, dan ini juga bagian daripada cita-cita pendiri Provinsi Banten. Dengan jadi provinsi kan harapan masyarakat Banten semakin cepat sejahtera. Gitu. Jadi oleh karena itu, karena ini sifatnya adalah berbagai elemen gitu ya, perlu waktu dan tentu saja perlu strategi. Karena pada akhirnya nanti kalau kita lihat penanganan kemiskinan ini, ada nanti yang jadi kerak kemiskinan gitu. Artinya apa? Diberdayakan bagaimanapun juga nggak akan ini. Iya. Itulah nanti yang negara harus hadir. Itu harus hadir di situ. Negara harus hadir. Misalnya kita tekan nanti tinggal 2% lagi. Nah itu mungkin yang memang mau tidak mau subsidi ya. Iya. Tapi ini bukan berarti bahwa mereka itu yang disable dan sebagainya, bukan ya. Nah, memang ini sudah tidak bisa gitu ya. Karena di negara manapun sebenarnya nggak semua dia punya betul kemiskinan gitu ya. Dan disable tetap ya kita juga tetap kita perhatian ya. Oke, baik. Baik Pak Kaban, Kepala Bapeda Provinsi Banten, Pak Dr. Mahdani, atas kehadiran di sini kami berdoa semoga Bapak tetap sehat ya Pak ya. Sukses dalam mewujudkan tadi cita-cita Provinsi Banten lebih sejahtera ya. Kita sudah berapa tahun, dari tahun 2000 kita berdiri ya, 23 tahun, masih banyak PR. Terima kasih. Walaupun sudah di bawah nasional. Ya, tentu dan sudah jauh lebih baik daripada saat dulu 23 tahun yang lalu. Terima kasih atas kehadirannya Pak Badan. Baik, sahabat ASN sekalian, demikian tadi bincang-bincang kita di podcast BPSDM Banten dengan Pak Dr. Mahdani, Kepala Bapeda Provinsi Banten. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan bermanfaat buat kita semua, dan kita ketemu lagi pada acara podcast yang selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.